Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Berikut ini adalah bab 8 unsur dan sifat bangun datar sederhana. Nah, ini kita sudah sampai pada halaman 150. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan playlist pembahasan akan bisa didapatkan secara urut dan runtut, ya. Nah, linknya di mana? Cek di bawah di kolom deskripsi, ada linknya untuk mendapatkan playlist ini. Oke, kita akan bahas unsur dan sifat bangun datar sederhana. Dia sedang mengamati benda-benda dalam ruang kelasnya. Ada penggaris, ada segitiga, ada buku tulis, kertas lipat, papan tulis, dan beberapa hiasan dinding, atap berbentuk persegi dan sebagainya. Cobalah membantu dia menyelidiki sifat dan unsur-unsur bangunan datar tersebut. Nah, wah, di sini ada papan tulis ya. Di sini adalah persegi panjang ya, terdiri dari 4 sisi. Ya, 2 sisi sama panjang dan sejajar. Ya, ini dengan ini sejajar, ini dengan ini, panjangnya sama juga. Ada segitiga di sini. Ada ini segi 4 sebenarnya ya. Nah, ini segi 4 juga, ini segitiga. Nah, di sini segitiga. Jadi macam-macam ini persegi. Macam-macam ya, ada segitiga, ada apa ini? Segi 1 2 3 4 5 6, segi 6. Macam-macam. Nah, peta konsepnya kita apa? Unsur dan sifat bangunan datar sederhana, mempelajari sifat bangunan datar sederhana yang meliputi sifat-sifat segitiga, sifat-sifat persegi panjang, dan sifat-sifat persegi. Persegi ini adalah bagian khusus dari persegi panjang sebenarnya. Kalau persegi panjang dengan semua sisinya sama jadilah persegi. Ya. Menggambar bangun datar sederhana sesuai dengan sifat-sifat yang diberikan. Kata kunci dalam bab ini adalah sifat segitiga, sifat persegi panjang, sifat persegi sama panjang, dan siku-siku. Ya. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat dan unsurnya. Menentukan sifat bangun datar sederhana ini adalah segitiga. Nah, ini adalah segitiga yang khusus, yaitu segitiga sama sisi karena semua sisinya sama. Ya. Segitiga ini disebut segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Ya, kita baca. Perhatikan gambar bangun datar di samping ini. Bangun ABC, A, B, C. Nama bangunnya didapatkan dari nama titik-titik sudutnya. Karena titik-titik sudutnya A, B, dan C, maka nama bangunnya adalah ABC. Ya, bangun ABC adalah bangun segitiga sama sisi. Ketika sisinya sama panjang, yaitu panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang AC. Kalau sama panjang ditandai dengan ada coretannya. Oke. Sekarang tugas. Coba kamu amati apakah segitiga di bawah ini sama sifatnya dengan segitiga sama sisi. Kerjakan bersama kelompokmu. Bangun DEF adalah segitiga sama kaki. Temukan sifatnya. Loh. Nah, ini gambarnya keliru. Kalau sama kaki ini nggak boleh dicoret ya. Jadi ini segitiga. Ini yang dicoret 2 saja kalau sama kaki. Kalau ngasih simbol, nah ini sama dengan ini nggak usah dikasih coretan. Nah, ini namanya segitiga sama kaki karena kakinya sama panjang. Ya, segitiga sama kaki ya, 2 sisinya sama panjang. Ya, terdiri dari 3 sisi. Dari 3 sisi ya, 2 sisi sama panjang, 2 sisi ya sama panjang, sama panjang. Kalau segitiga sama kaki ya, ketiga sisinya sama panjang. Nah, kalau ini segitiga sama sisi terdiri dari 3 sisi, 3 sisi atau 3 ruas garis ya. Kemudian ketiga sisi sama panjang. Ketiga sisi sama panjang. Nah, ada lagi
sudutnya ini semuanya adalah 60 derajat, tapi sifat yang satu ini nanti kita bicarakan saat sudah SMP. Ya. Nah, atau saya tambahkan tidak apa-apa. Ketiga sudut 60 derajat. Ketiga sudut ya 60 derajat. Oke, kita lanjutkan. Bangun GHI. Nah, nama bangun sekali lagi didapatkan dari nama titik-titik sudutnya. Titik sudutnya adalah GHI, nama bangun GHI adalah segitiga sembarang. Temukan sifatnya. Terdiri dari tiga sisi. Ya, ketiga sisinya berbeda panjangnya. Ketiga sisi memiliki panjang berbeda. Memiliki panjang berbeda. Gitu ya. Bangun JKL adalah segitiga siku-siku. Temukan sifatnya. Sama ini karena segitiga ya terdiri dari tiga sisi. Dua sisi membentuk sudut 90 derajat. Dua sisi membentuk sudut 90 derajat. Ini yang sudut 90 derajat. Ya, dikasih simbol seperti ini. Atau biasanya ngasih simbolnya bisa seperti itu atau seperti ini. Nah, ini adalah simbol 90 derajat. Nah, atau boleh juga seperti ini ya, dikasih lengkungan terus 90 derajat. Macam-macam ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, dapatkah kamu menemukan bentuk-bentuk bangun segitiga yang lain? Tentukan juga sifatnya. Kalau dari segi sisinya ya ini. Ada lagi nanti segitiga tumpul, segitiga lancip dan segitiga siku-siku ya, seperti ini ya. Di sini ada ini segitiga tumpul. Nah, salah satu sudutnya adalah lebih dari 90 derajat. Segitiga tumpul. Ya, salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Ya, salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat ini. Ya, sudutnya adalah ini, saya kasih nama theta biasanya. Wah, nama theta itu seperti ini. Ini dibaca theta. Theta ini hanya sekedar simbol ya yang biasa digunakan untuk menyimbolkan sudut. Ya. Nah, kalau ini segitiga lancip. Nah, ini segitiga lancip. Ya, ada lagi ya, ada segitiga lancip. Ya, semua sudutnya lancip. Semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini adalah jenis segitiga yang lain. Oke, sifat-sifat persegi panjang sekarang. Perhatikan gambar bangun datar berikut ini. Amatilah sifat-sifat bangun datar di atas. Sifat-sifat bangun datar di atas adalah sebagai berikut. Bangun ABCD adalah persegi panjang, mempunyai 4 buah sisi. Ini sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, dan sisi yang keempat. Ya, ada 4 buah sisi. Ya, sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi AD sama dengan BC. Panjang AD sama dengan panjang BC. Ya, kemudian ya di sini akan saya garis biru. Sisi AB sama dengan DC. Panjang AB sama dengan DC. Panjangnya sama. Keempat pojoknya berbentuk siku-siku atau keempat sudutnya berbentuk siku-siku. Nah, di sini sudut siku-siku. Siku-siku ini adalah 90 derajat. 90 derajat. Oke. Sifat-sifat persegi. Perhatikan bangun datar berikut ini. KLMN adalah sebuah persegi. Keempat sisinya sama panjang. Ya, sifatnya adalah keempat sisi sama panjang. Sisi KL sama ya, KL di sini sama dengan LM ya, sama dengan sisi LM, sama dengan panjangnya sama dengan NM dan sama dengan NK. Ini semuanya sama panjang. Ya, keempat pojoknya siku-siku atau keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Oke. Nah, coba temukan sifat-sifat bangun berikut, kerjakan di buku tugasmu. Nama bangun ini adalah persegi panjang. Persegi panjang. Ya. Ya, sama dengan ini, persegi panjang sifat-sifatnya.
Ya, kalau ini cukup persegi gitu, Dok, enggak usah panjang. Sifat bangun persegi panjang di sini saya kasih garis ya. Nah, sifat bangun persegi panjang ini adalah yang pertama terdiri dari 4 sisi. Dari 4 sisi. Ya, 2 sisi yang berhadapan sama panjang. 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Ya, semua pojok bersudut 90 derajat. Semua pojok bersudut 90 derajat. Nah, di sini adalah persegi gitu aja namanya, persegi. Sama dengan ini, terdiri dari 4 sisi. Dari 4 sisi ya. Semua sisi sama panjang, semua sisi sama panjang. Ya, semua pojok bersudut 90 derajat. Ya, sama dengan ini tadi ya. Keempat pojok siku-siku atau 90 derajat, atau ditulis keempat pojok siku-siku juga boleh. Keempat ya pojok siku-siku. Ya, siku-siku. Nah, kalau yang ini namanya adalah jajaran ginjang. Ya, jajaran ginjang. Ya, jajaran ginjang terdiri dari 4 sisi. Dari 4 sisi. Ya, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang berhadapan, sisi yang berhadapan sama panjang. Ya, pojok yang berhadapan sudutnya sama. Ya, pojok yang berhadapan sudutnya sama, besar sudut sama. Nah, kalau ini bedanya dengan jajaran ginjang, kalau ini keempat sisi sama panjang, ini namanya belah ketupat. Belah ketupat. Nah, terdiri dari 4 sisi. Dari 4 sisi, kemudian sisi yang berhadapan keempat sisi sama panjang. Sama panjang. Ya, kalau ini sama dengan atas, bedanya yang tengah saja ya. Pojok yang berhadapan bersudut sama. Yang berhadapan bersudut sama. Besar sudut sama. Nah, sebenarnya kalau masih ada tempat ya, pasangan sudut, satu pasang lancip, satu pasang tumpul. Nah, ini sama, satu pasang lancip, satu pasang tumpul. Oke, kalau yang ini namanya trapesium. Trapesium. Ya, mempunyai 2 kaki yang sama panjang. Terdiri dari 4 sisi dulu, terdiri dari 4 sisi. Ya, trapesium sama kaki. Ada trapesium yang nggak sama kaki masalahnya. Nah, terus kemudian 2 kaki sama panjang 2, ya, sisi sama panjang. Ya, kemudian ini sudut yang bersebelahan, ada sepasang sudut bersebelahan yang sama besar. Ya, 2 pasang sudut yang bersebelahan sama besar. Bukan berhadapan ya, bersebelahan sama besar. Oke. Kemudian yang ini adalah layang-layang. Layang-layang.
ya, terdiri dari 4 sisi, dari 4 sisi. Ada 2 sisi yang sama panjang, nggak berhadapan ya. Ada 2 sisi bersebelahan sama panjang. Ya. Kemudian dari sudutnya ini ada sepasang sudut yang sama besar. Sudut ini dan ini sama besar, tapi yang ada satu pasang sudut sama besar. Yang sepasang tidak sama besar, hanya satu pasang saja. Terus kemudian ini segitiga sama sisi. Sama sisi. Kalau segitiga sama sisi terdiri dari 3 sisi. 3 sisi, ya, semua sisi sama panjang. Semua sisi sama panjang. Ya. Ketiga sudut sama besar, 60 derajat. Ketiga sudut pojok bersudut 60 derajat. Ya. Derajat itu kayak 0 tapi kecil, di atas kayak pangkat gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 8 adalah segitiga sama kaki. Sama kaki. Ya, di sini terdiri dari 3 sisi. Dari 3 sisi. Ya. 2 sisi sama panjang, 2 sisi sama panjang. Ya. Sama panjang. Kemudian memiliki 2 sudut yang sama besar ini dan ini. Ya, memiliki 2 sudut sama besar. 2 saja, tidak 3. Kalau segitiga sama sisi, ketiga sudutnya. Kalau segitiga sama kaki hanya 2 yang sama panjang atau sama besar. Kita lanjutkan sekarang. Masih ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku terdiri dari 3 sisi. Dari 3 sisi. Kemudian memenuhi rumus Pitagoras ya. Pasti ya, tapi belum dibicarakan rumus itu nanti waktu SMP kelas 8. Apa yang bisa saya 2 sisi membentuk sudut 90 derajat. 2 sisi membentuk ya sudut 90 derajat. Ya, kemudian ya nggak apa-apa biar jadi 3 ya, memenuhi rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Nah, rumusnya seperti apa nanti ya? Nanti jangan sekarang. Ini adalah segitiga sembarang. Sembarang terdiri dari 3 sisi. Ya, ketiga sisi berbeda panjangnya. Ya, panjangnya berbeda. Kemudian ketiga sudut berbeda. Ya, ketiga sudut berbeda. Tidak ada yang sama. Menggambar bangun datar sederhana. Ada sih sebenarnya sifat keseluruhan segitiga ya, jumlah semua sudut 180 derajat itu untuk semua segitiga. Jadi enggak saya masukkan di sini ya, karena sudut itu belum dipelajari. Maksudnya belum dipelajari secara mendetail. Menggambar bangun datar sederhana sesuai dengan sifat-sifat yang diberikan. Ingatlah kembali sifat-sifat bangun datar. Perhatikan gambar bangun datar
bangun datar di bawah ini ada persegi panjang, ada persegi, jajaran genjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, segitiga siku-siku, dan segitiga sama sisi. Ada lagi. Oh, bukan sama sisi, kalau ini sama kaki. Ini salah ketik ya, sama kaki. Ya, kalau sama sisi, ketiga sisinya sama panjang dengan tanda bahwa ketiganya dicoret. Ya, ini segitiga sama sisi. Kalau hanya dua yang dicoret seperti ini sama kaki. Pelatihan pertama. Gambarlah bangun datar di bawah ini sebanyak dua dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang nomor 1 saya gambar di sini persegi panjang, bisa seperti ini. Ini persegi panjang ya. Bisa seperti ini, ukurannya berbeda. Ini adalah persegi panjang. Ya. Nah, tidak termasuk kelebihannya ini ya. Persegi panjang. Terus ada persegi. Nomor 2 persegi. Persegi panjangnya harus sama. Ya, panjangnya harus sama. Ya, ketiga sisi panjangnya sama. Ya, ketiga sisi keempat sisi maaf. Kalau ini sama dengan ini, yang ini sama dengan yang ini. Ini sama dengan ini, yang ini sama dengan yang ini. Panjangnya gitu. Nah, sekarang jajaran genjang. Yang nomor 3 adalah jajaran genjang. Jadi kita menggambar dua garis sejajar seperti ini, terus kita hubungkan. Nah, ini jajaran genjang. Kita menggambar dua garis sejajar, terus kita hubungkan. Nah, ini adalah jajaran genjang. Panjang ini sama dengan ini, panjang ini sama dengan ini. Panjang ini sama dengan ini, panjang ini sama dengan ini. Ya, oke. Trapesium. Nah, trapesium sama kaki bisa seperti ini, yang satu pendek, yang satu panjang. Ya, terus dihubungkan. Ya, panjang ini sama dengan ini. Ya, atau lebih kecil. Nah, panjang ini sama dengan panjang ini. Ada juga sebenarnya trapesium bisa boleh seperti ini. Nah, ini trapesium siku-siku. Ada loh seperti ini, trapesium siku-siku. Jadi tapi belum dibahas di sini ya. Ada segitiga. Segitiga macam-macam, bisa segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Bisa segitiga sama sisi. Ya, ini segitiga siku-siku tandai gini siku-siku ya, sama sisi dengan tandai gini. Segitiga sama kaki dengan ditandai gini ya. Jadi itu adalah segitiga sembarang misalnya. Ya, ini juga segitiga sembarang. Nggak ada tanda khusus ya. Guntinglah gambar yang telah kamu buat, tempelkan pada buku tugasmu. Sekarang eksplorasi, amatilah benda-benda yang ada di kelasmu, sebutkan benda-benda yang berbentuk persegi panjang, misalnya papan tulis, ya. Terus ada pintu, ya. Nah, mungkin jendela. Ya, yang bentuknya persegi apa? Mungkin ubin, ya langit-langit, ya langit. Yang bentuk segitiga, penggaris, segitiga, ya mungkin atap, nah, macam-macam. Bangun apa saja yang terbentuk. Dia mempunyai 3 bangun datar seperti di atas. Bangun-bangun tersebut adalah 2 buah segitiga siku-siku sama kaki dan sebuah persegi. Jika bangun tersebut disusun sedemikian rupa menjadi bangun datar, bangun apa saja yang bisa terbentuk? Bisa terbentuk trapesium, bisa. Ya, di sini gini, terus segitiganya gini. Bisa trapesium. Kalau dibentuk seperti ini, bisa di sini seperti ini, terus di sini seperti ini, bisa jadi jajaran genjang. Atau seperti ini, dibuat seperti ini, terus yang satu dijadikan satu gini, bisa persegi panjang. Yo, paling tidak ada 3 ini. Coba kalian coba yang lain ya. Ada nggak bentuk yang lain yang bisa didapatkan? Ya. Oke, kalau bentuk segitiga saja susah ya. Bisa bentuk seperti ini bisa. Bentuk seperti ini bisa. Jadi bentuk gabungan. Ya. Tapi nggak ada nama khusus untuk ini ya. Nggak ada nama khusus. Refleksi setelah mempelajari unsur dan sifat bangunan sederhana, manfaat apa yang kamu dapatkan? Ya, kita mengerti bangun-bangun ya. Coba kamu sebutkan benda-benda di rumahmu yang termasuk bangun datar. Banyak
pintu, sama dengan tadi ya. Terus HP ya, HP ini kan bangun datar juga. Terus kertas-kertas, brosur-brosur. Nah, kita masuk pada rangkuman. Ya. Segitiga sama sisi mempunyai sisi yang sama panjang. Persegi panjang mempunyai sisi yang berhadapan sama panjang dan keempat pojoknya berbentuk siku-siku. Ini persegi panjang seperti ini, keempat pojoknya adalah siku-siku. Ya, siku-siku. Nah, kalau segitiga sama sisi mempunyai sisi sama panjang seperti ini ya, sisinya sama panjang. Kita kasih simbol seperti ini. Ya, persegi mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Ya, ini persegi. 4 buah sisi yang sama panjang. Ya, macam-macam bangun datar sederhana adalah ini. Ada persegi panjang, ada persegi, jajaran ginjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, segitiga siku-siku dan segitiga sama sisi. Untuk ulangan harian kita akan pisahkan di video berikutnya. Ya, untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.